Pada bagian ini kita akan membahas tentang operasi pangkat pada bilangan kompleks dengan bentuk polar. Seperti yang kita bahas pada bagian sebelumnya, perkalian dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 dikalikan cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikalikan cos theta 2 ditambah I sin theta 2 menghasilkan R1 dikali R2 dikalikan cos theta 1 tambah theta 2 tambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Jadi dalam perkalian bilangan kompleks Z1 dan Z2, kita lihat bahwa modulusnya adalah perkalian dari modulus Z1 dan Z2, sedangkan fasanya adalah penjumlahan fasa dari theta 1, yaitu merupakan fasa dari Z1, dan theta 2 yang merupakan fasa dari Z2. Bila kita mempunyai Z1 sama dengan Z2, dan ini kita simbolkan sama dengan Z, maka akibatnya R1 juga sama dengan R2, dan ini kita simbolkan dengan R. Dan juga theta 1 sama dengan theta 2 yang kita simbolkan dengan theta. Maka operasi pemangkatan Z kuadrat, Z pangkat 2, ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus yang sudah kita peroleh untuk perkalian dua bilangan kompleks. Jadi Z kuadrat pada hakikatnya adalah Z1 dikalikan Z2, karena nilainya sama dengan Z, maka kita peroleh Z kuadrat. Kemudian R1 dikalikan R2, karena R1 sama dengan R2, kita peroleh R kuadrat. Sedangkan cos theta 1 tambah theta 2, kita peroleh cos theta tambah theta, karena theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan theta, maka kita peroleh cos 2 theta. Demikian juga untuk bagian imajiner, kita peroleh sin 2 theta. Jadi, dalam bentuk umumnya, Z pangkat N sama dengan R pangkat N dikalikan cos N theta ditambah I sin N theta. Jadi, bisa kita lihat dari bentuk ini bahwa pangkat N muncul pada modulusnya, yaitu kalau kita pangkatkan Z dengan pangkat N, maka kita peroleh modulusnya juga dipangkatkan dengan N. Sedangkan fasanya merupakan kelipatan N theta, yaitu di mana theta adalah fasa dari Z. Jadi cukup mudah kita untuk mengingat rumus untuk operasi pemangkatan ini. Sebagai contoh, kita ingin menghitung Z pangkat 3, di mana Z diberikan oleh Z sama dengan 2 dikalikan cos 7pi per 6 ditambah I sin 7pi per 6. Nah, dari bilangan kompleks ini kita dapatkan struktur R sama dengan 2, yaitu modulusnya sama dengan 2, sedangkan fasanya adalah 7pi per 6. Sedangkan N sama dengan 3, yaitu nilai pangkat yang ingin kita peroleh. Nah, berdasarkan bentuk umum yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, kita peroleh Z pangkat 3 sama dengan modulus pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3, dikalikan dengan cos 3, yaitu N-nya, dikalikan dengan fasa dari Z, yaitu 7pi per 6, ditambah I sin 3, yaitu N, dikalikan dengan fasanya 7pi per 6. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sedangkan 3 dikalikan 7pi per 6, kita peroleh 7pi per 2, ditambah I sin 7pi per 2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa prinsipal argumen dari 7pi per 2 adalah min pi per 2, sehingga Z pangkat 3 sama dengan 8 dikalikan cos min pi per 2 ditambah I sin min pi per 2. Nah, seperti yang kita ketahui, cos min pi per 2 sama dengan cos pi per 2, yaitu sama dengan 0. Sedangkan sin min pi per 2 sama dengan min sin pi per 2, sehingga kita peroleh nilai min 1. Pada akhirnya kita peroleh Z pangkat 3 sama dengan min 8i. Selanjutnya kita bahas bentuk yang lebih ringkas dari bilangan kompleks, yaitu bentuk eksponensial. Dalam menuliskan bentuk eksponensial dari bilangan kompleks, kita menggunakan rumus Euler, yaitu E pangkat I theta, yaitu eksponensial pangkat I theta, sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Dan bentuk lain adalah dari rumus Euler, E pangkat min I theta sama dengan cos theta dikurang I sin theta. Dari bentuk polar bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, ya di mana cos theta ditambah I sin theta sama dengan
E pangkat I theta, kita peroleh bentuk eksponensial dari bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan R dikalikan E pangkat I theta. Sekali lagi, perlu kita ingat bahwa E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, jadi di sini bisa kita bandingkan bagaimana bentuk polar dari bilangan kompleks dengan bentuk eksponensial dari bilangan kompleks. Dan dapat kita lihat bahwa bentuk eksponensial bilangan kompleks lebih ringkas. Sebagai contoh, di sini kita ingin menentukan nilai modulus dan argumen dari bilangan kompleks Z sama dengan 3E pangkat Pi per 2I. Jadi di sini sudah dalam bentuk eksponensial. Dari bentuk eksponensial bilangan kompleks yaitu Z sama dengan R dikalikan E pangkat I theta, dapat kita ambil kesimpulan bahwa R sama dengan 3, ya, bisa kita cocokkan bentuknya, sedangkan tetanya adalah Pi per 2. Jadi modulus dari Z adalah 3, sedangkan argumennya adalah Pi per 2. Jadi hal yang paling mudah kita ingat bahwa modulus dari bilangan kompleks adalah bilangan sebelum nilai eksponensial E. Sedangkan fasanya adalah angka setelah atau sebelum atau selain dari I pada pangkat eksponensial E. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah kita ingin mengekspresikan bilangan kompleks Z sama dengan 3 tambah I3 dalam bentuk eksponensial. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk eksponensial dari bilangan kompleks adalah Z sama dengan R atau modulus dari bilangan kompleks Z dikalikan dengan E pangkat I theta, di mana theta adalah fasa dari bilangan kompleks tersebut. Jadi untuk menuliskan bilangan kompleks di atas, kita perlu menentukan modulus dan fasa dari Z. Modulus dari Z adalah akar dari bagian real kuadrat ditambah dengan bagian imajiner kuadrat, yaitu 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya, sama dengan akar 18. Sedangkan argumennya adalah arcus tangen dari bagian imajiner dibagi dengan bagian real, yaitu arcus tangen 3 per 3 atau arcus tangen 1, dan bilangan kompleks ini berada pada kuadran 1, sehingga kita peroleh nilai Pi per 4. Sehingga bentuk eksponensial dari Z sama dengan 3 ditambah I3 sama dengan akar 18, yaitu modulus dari Z, dikalikan E pangkat I Pi per 4, di mana Pi per 4 adalah argumen dari Z. Dan berikut ini adalah latihan di mana mahasiswa diminta untuk menentukan bentuk eksponensial dari keempat bilangan kompleks ini.